Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa ya, kalian selalu menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks diskusi. Seperti kita ketahui, perkembangan informasi yang begitu pesat telah membuat setiap masalah dan peristiwa begitu cepat diketahui oleh para pembaca. Tak jarang pula masalah dan peristiwa tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan pembaca. Sikap pro dan kontra tentang sebuah masalah seringkali disajikan dalam teks, yaitu teks diskusi. Bahan ajar yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini antara lain 1. Tentang pengertian teks diskusi, tujuan diskusi dan fungsi teks diskusi, ciri-ciri teks diskusi, dan mengidentifikasi informasi teks diskusi. Apa itu diskusi? Pembahasannya akan kita lihat dalam tayangan berikutnya. Diskusi merupakan suatu interaksi atau hubungan komunikasi yang terjalin antara dua pihak. Dua pihak itu siapa? Individu dengan individu, individu dengan kelompok, bisa juga antar kelompok. Pada intinya, diskusi itu sebenarnya adalah bertukar ide atau gagasan dan pendapat mengenai sebuah topik atau masalah. Bagaimana dengan teks diskusi? Teks diskusi adalah sebuah tulisan yang di dalamnya terdapat dua pendapat yang berbeda. Apa yang berbeda itu? Yaitu pendapat yang pro atau mendukung dan pendapat yang kontra atau menentang. Jadi itu adalah tanda atau ciri bahwa sebuah teks apabila ada pendapat yang kontra dan yang pro, berarti itu adalah contoh teks diskusi. Tujuan sebuah diskusi bukan persoalan kalah dan menang, melainkan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga bisa diterima oleh semua pihak, baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Tujuan diskusi itu sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, baik pendapat yang pro maupun pendapat yang kontra, untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita lihat fungsi teks diskusi. Fungsi teks diskusi untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman, gagasan atau pendapat dari yang pro maupun yang kontra. Berikutnya kita lihat ciri-ciri sebuah teks diskusi. Yang pertama, teks diskusi itu cirinya dia harus memiliki struktur, di mana strukturnya terdiri atas isu, argumen, dan simpulan. Yang kedua, cirinya memuat informasi, yang dimana informasinya itu bersifat informatif argumentatif. Yang ketiga, cirinya menerapkan unsur kebahasaan.
Dan untuk pembahasan tentang ciri-ciri teks diskusi akan kita bahas secara detail pada pertemuan selanjutnya ya. Ini adalah contoh teks. Kita akan melihat apakah teks ini merupakan contoh teks diskusi atau bukan dengan melihat apakah dalam teks ini terdapat pendapat yang pro dan ada pendapat yang kontra. Makan mie instan dicampur nasi. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di paketnya. Begitu praktis dan mudahnya mie instan ini disajikan. Bahkan seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, ternyata kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Mie instan juga mengandung lemak yang bisa meningkatkan tekanan darah dan tentunya bisa meningkatkan risiko diabetes. Obesitas merupakan salah satu faktor pemicu munculnya diabetes. Meningkatnya lemak dalam tubuh secara drastis akan menyebabkan resistensi insulin. Padahal, insulin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mengontrol gula dalam darah. Oleh karena itu, lebih baik menghindari makan mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie instan dicampur nasi, karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa sebagai pengganti sayur atau lauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selama tidak dijadikan menu harian, mie instan dicampur nasi bisa dijadikan menu selingan, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Kalau mengonsumsinya hanya sesekali sebagai selingan, mungkin risikonya tidak terlalu fatal. Namun, kalau terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, teks yang berjudul makan mie instan dicampur nasi ini merupakan contoh dari teks diskusi. Mengapa? Karena di dalam teks ini terdapat pendapat yang pro atau mendukung. Pendapat yang pro atau yang mendukung, Ibu